Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Merinding saat kamu mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang nantinya mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Queen of Pentacle, ada The Tower, ada Two of Swords, ada Six of Wands, dan di sini juga ada kartu The Sun. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Queen of Pentacle. Saya merasakan seperti seseorang yang mempertahankan ya. Seseorang yang mempertahankan apa yang sudah menjadi miliknya. Meski banyak gangguan, oke. Banyak, ya mungkin di sini ada yang kamu ketahui, yang nyakitin, yang bikin kamu itu sebenarnya ingin melepaskan, tetapi di sini kembali lagi, kamu nggak mau semua yang sudah kamu lakukan sia-sia, oke? Ada sebagian kamu yang berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu, meski ada kabar atau ada berita yang sampai di telinga kamu yang nyakitin perasaan kamu, atau ada kebohongan yang terungkap dalam kehidupan kamu, tapi di sini kamu berusaha untuk mempertahankan. Ini bisa tentang dalam hubungan dalam rumah tangga, atau bisa tentang usaha, atau tentang karir. Artinya kamu berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu, meski banyak gangguan, banyak godaan, banyak yang ingin menghancurkan. Kamu berusaha untuk mempertahankan. Ini bisa tentang dalam rumah tangga. Saya kaitkan ini dengan rumah tangga, hubungan ya. Ada yang mungkin pasangan, sebagian kamu yang pasangannya bohong, selingkuh, main api dengan seseorang, dengan seseorang yang dianggap lebih baik dari kamu. Ya, kamu mendengar kabar itu, mendengar berita itu, ya pastinya sakit ya. Pastinya di sini kamu bingung, kamu harus ngapain. Tapi yang jelas di sini sebagian kamu, saya lihat berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu, yang mempertahankan hubungan, mempertahankan pasangan. Ada ya yang kayaknya mental kamu sudah lebih kuat, Kamu nggak mau semua sia-sia. Kamu nggak mau apa yang sudah kamu bangun semua sia-sia. Karena untuk membangun ini sudah banyak hal yang kamu lewati bersama. Sudah banyak hal yang sudah banyak hal yang kamu korbankan di sini. Karena kamu dan pasangan itu mulai dari nol ya, mulai dari bawah ya. Mungkin di saat kamu sudah hidupnya sudah sukses,
hidupnya sudah mapan, lebih baik secara finansial, ya itu tadi, godaan datang, oke? Hal-hal negatif itu datang. Ada aja yang pengen merusak hubungan kamu, merusak rumah tangga kamu, ada aja yang pengen gantiin posisi kamu di situ, oke? Karena mungkin melihat hidup kamu yang lebih baik, hidup kamu yang mungkin berkelimpahan, jadi banyak yang orang pengen jadi seperti kamu, yang pengen gantiin posisi kamu. Tapi di sini kamu nggak mau nyerahin gitu aja ya. Kamu berusaha untuk bisa mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Artinya kamu punya mental yang kuat, oke, untuk bisa mempertahankan semua itu. Ada the tower di sini, artinya ya apa ya? Kayaknya mempertahankan sesuatu hal, tapi pada akhirnya kayaknya hubungannya udah nggak sehangat dulu lagi, udah nggak seharmonis dulu lagi. Karena pastinya meski di sini dia kembali sama kamu berusaha untuk memaafkan, tetapi luka itu akan tetap ada. Oke? Luka itu akan tetap ada, sakit itu akan tetap ada meski kamu memaafkan, terkecuali kamu sudah lebih bisa benar-benar berdamai dengan apa yang sudah dia lakukan, dengan perselingkuhan yang mungkin dia lakukan di belakang kamu. Oke? Jadi meski di sini semua baik-baik aja, tapi dengan apa yang pernah dia lakukan itu membuat kamu memaafkan, iya, tetapi mungkin sakit hati itu tidak akan pernah hilang. Oke, ada artinya ya kepercayaan kamu tuh sudah hancur, kepercayaan kamu sudah dinodai. Artinya kamu akan menjalani hubungan yang akan membuat kamu tertekan, karena mungkin akan selalu ada kecurigaan lagi di saat kamu dikhianati kepercayaannya. Jadi ya artinya kamu menjalani hubungan yang tidak lagi membuat kamu tenang, tidak lagi membuat kamu damai. Karena kepercayaan itu udah dinodai, jadi sulit untuk kamu percaya. Karena mungkin udah berulang ya, bisa saja bukan hanya satu kali, bisa saja sudah berulang. Oke, udah dimaafin tapi terulang lagi, udah dimaafin tapi ya selingkuh lagi. Artinya ya udah capek jadinya, kamu lelah jadinya. Artinya kamu pada akhirnya maksain, memaksakan, karena itu akan sama-sama nyakitin jadinya. Ya ujung-ujungnya dia nyakitin kamu nyakitin dia juga, karena mempertahankan sesuatu hal yang dipaksakan. Tapi apapun nanti di sini ada two of swords, tentang pilihan yang mungkin sulit ya, dilema. Tapi apapun, tak itu kamu benar-benar berani untuk melepaskan atau bertahan, itu adalah keputusan kamu yang tahu kekuatan kamu, batas kekuatan kamu sampai di mana. Kamu yang tahu. Jadi apapun yang nantinya kamu pilih, entah itu bertahan atau melepaskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Semoga untuk kamu yang bertahan, untuk kamu yang memilih untuk bertahan, semoga ada hidayah, semoga dia benar-benar bisa berubah, semoga dia ada sesuatu hal yang menyadarkan dia, menyesali tentang hal yang nyakitin kamu, yang udah menyia-nyiakan kamu. Ada hal yang nantinya akan membuat dia tersadar. Artinya di sini kamu punya kesabaran. Dan untuk kamu yang memilih untuk melepaskan, dan itu juga adalah pilihan kamu, dan saya yakin itu juga akan membuat kamu berani kembali untuk melangkah. Oke, tapi apapun itu saya yakin itu adalah yang terbaik untuk kamu, karena semua kembali kepada kamu. Kamu yang paling tahu ya, kamu yang paling merasakan. Oke, kamu yang paling tahu apakah ini bikin kamu bahagia atau tidak. Karena mungkin banyak alasan ya, banyak alasan. Ini tidak tentang kamu. Ini juga menyangkut tentang kebahagiaan banyak orang. Karena mungkin banyak orang yang bergantung hidup dengan kamu dan pasangan. Jadi kamu nggak mau langsung gegabah untuk mengambil keputusan untuk berpisah, karena banyak hal yang ada resiko, ada dampak pastinya. Dan artinya di sini kamu masih punya kesabaran. Ini untuk kamu yang bertahan. Pada Six of Wands ada juga di sini saya merasakan untuk kamu yang benar-benar berani untuk meninggalkan. Oke.
berani untuk meninggalkan sesuatu hal yang udah nyakitin kamu, karena udah nggak ada penyesalan lagi. Karena apa ya, kayak udah maaf itu udah sering kali kamu berikan, tetapi terulang dan terulang lagi, ya artinya udah nggak ada penyesalan lagi dalam diri kamu, karena kamu udah berusaha untuk maafin, kamu berusaha untuk berjuang sendiri memperbaiki hubungan, tetapi ya itu nggak bisa hanya dengan kamu sendiri aja, tetapi itu adalah hubungan kedua belah pihak yang seharusnya sama-sama berusaha untuk memperbaiki. Nggak bisa kalau hanya kamu aja. Oke, di sini ya harus kedua belah pihak kalau memang ingin mempertahankan, kalau memang ingin menyelamatkan. Tapi ya udah, di sini saya melihat kamu sudah di titik terendah, kamu sudah di batas kesabaran kamu. Ada di sebagian kamu yang memilih untuk apa ya? Untuk move on, oke? Untuk mampu berdiri di kaki kamu sendiri, untuk lebih mandiri lagi, untuk lebih berjuang. Apapun akan kamu hadapi, yang terpenting perasaan, pikiran, hati kamu lebih tenang dibanding kamu harus ya mungkin penuh dengan kelimpahan tapi kamu tertekan. Ya apapun ya, itu adalah pilihan, tetapi saya melihat ada desan di sini, akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih berwarna, sesuatu hal yang lebih gairah lagi, punya gairah yang baru. Ya artinya ada sebagian kamu yang sudah benar-benar berani untuk menutup kisah masa lalu dan membuka lembaran baru. Oke, karena roda itu akan berputar ya, roda kehidupan itu akan berputar. Jadi kesedihan itu tidak akan selamanya kamu rasakan. Akan ada sesuatu hal yang membuat kamu kembali merasa hidup lagi ya, punya semangat yang baru lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa untuk sebagian kamu yang di sini ada perpisahan atau perceraian atau kehilangan, juga bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya ya. Tapi bisa saja itu adalah awal yang baru untuk kamu di sini, sesuatu hal yang akan dimulai. Oke. Kita lanjut. Di sini ada dance with life, ada break the chain. Di sini ada transformation, ada the initiation, dan di sini juga ada mirror. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kayaknya sebagian kamu sudah lebih bisa menikmati hidup ya, sudah lebih bisa menikmati proses yang ada. Apapun ya, jatuh bangun, gagal, atau pernah disakiti, atau pernah dikhianati, kamu sudah tidak mau lagi menyimpan kemarahan, kamu sudah tidak mau lagi menutup diri atau menyembunyikan sesuatu. Kamu sudah benar-benar menjadi seseorang yang lepas, oke? Artinya kamu sudah tidak mau lagi tertekan. Kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu udah nggak mau lagi bohongin diri kamu sendiri ya, bertahan karena sesuatu hal yang nyakitin. Kamu udah nggak mau. Kamu sudah lebih menikmati kehidupan kamu, apapun, oke? Apapun kedepannya, kamu akan berani untuk menghadapi. Yang jelas di sini kamu sudah lebih lebih berani untuk mengambil keputusan. Ya kalau itu nggak baik untuk kamu, ya udah, kamu lepasin. Kamu nggak mau maksain, oke? Karena bisa saja di saat kamu punya keberanian untuk melangkah lagi, ternyata bisa saja sesuatu hal yang luar biasa itu benar-benar kamu dapatkan di sini. Oke, jadi ya kamu pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu mulai membuka diri, pelan-pelan kamu mulai tahu tujuan kamu mulai jujur juga terhadap diri kamu sendiri ya. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan, sebenarnya apa yang ingin kamu capai, sebenarnya apa yang ingin kamu tuju. Kamu sudah tidak mau lagi membohongi diri sendiri ya. Kamu juga nggak mau lagi berpura-pura jadi orang lain untuk bisa memiliki sesuatu hal, artinya memaksakan, nggak mau. Kamu udah lebih apa adanya kamu, oke? Nggak mau ada lagi yang ditutup-tutupi, nggak mau lagi ada kebohongan. Kamu sudah apa adanya, dan ini adalah perubahan yang luar biasa.
kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Itu yang terpenting. Dan perubahan kecil ini yang akan membawa kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa. Karena di sini kamu nggak mau banyak basa-basi ya, nggak mau banyak drama, nggak mau banyak pencitraan atau apalah. Di sini kamu udah apa adanya aja. Ya kalau memang ada seseorang yang tepat, ya dia akan mampu untuk menerima kamu apa adanya, terlepas tentang apapun masa lalu kamu. Oke, apapun status kamu saat ini. Begitu juga sebaliknya. Oke. Karena memang untuk bisa sampai ke tujuan kamu, untuk bisa untuk bisa memiliki sesuatu hal yang lebih baik itu terkadang banyak jalan terjal. Ada jalannya yang mungkin mendaki menurun ya, ada gagalnya, ada jatuhnya. Tapi ya di sini saya melihat semua akan indah pada waktunya. Semua akan kamu lewati, semua akan terlewati. Karena di sini kamu kayak memilih untuk lebih menikmati proses. Kamu nggak mau terlalu terbebani dengan sesuatu hal atau terlalu mentargetkan sesuatu hal. Kamu berusaha untuk lebih menjalani hidup dengan dengan mengikuti alur kehidupan, tetap lakukan yang terbaik dan berharap yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan nantinya. Jadi jangan pernah berpikir perpisahan atau perceraian atau kehilangan seseorang itu adalah akhir dari segalanya. Bukan seperti itu, tetapi bisa saja itu adalah sesuatu hal yang akan dimulai untuk kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena di sini saya melihat kamu sudah lebih bisa bercermin ya, kamu sudah lebih tahu tujuan hidup kamu itu mau kemana, langkah kamu itu mau kemana, sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Tidak lagi melihat sesuatu itu dari penampilan, tidak lagi berdasarkan ambisi ya, nggak lagi. Kamu berusaha untuk lebih memikirkan tentang masa depan, tentang sesuatu hal yang lebih baik, tentang sesuatu hal yang akan lebih bisa memberikan kamu ketenangan, kedamaian, dicintai, dihargai yang mungkin tidak kamu dapatkan dari hubungan kamu yang sebelumnya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin galau, atau mungkin dilema, apapun ya yang mungkin saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataannya. Kamu yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!